Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Babu azabil qabri wa syiddatihi. Bermula ini satu bab menjelaskan siksa kubur dan deritanya. Ya. Haddatsana Khalil bin Ahmad, haddatsana ibnu Muazin ila Al-Barra ibn Azib. Al-Barra ibn Azibin. Qala, ini sahabat Rasulullah, ya sanadnya kita tak baca penuh. Kharajna ma'a Rasulillah Muhammad SAW. Kami keluar bersama Rasulullah. Kalau bahasa kita ziarah, bahasa orang sini tukam, salah seorang jenazah sahabat Ansor. Kan? Tapi ternyata ini bukan lagi di rumah, sudah di dalam kubur, Jadi Rasulullah mengajak sebahagian sahabat ke kuburan. Fantahina ilal qabri, kami pun sampai ke dalam kubur. Walam yulhad ba'du, itu saja, belum dimasukkan ke liang lahat. Lahat itu di sisi tanah. Jadi tanah itu digali, kemudian di sisinya dibuat lubang. Masukkan mayat, tempel, tutup. Nah, itulah yang disebut lahat. Nah, itu lahat. Ya, kalau yang kita ini bukan lahat, tapi terlentang saja, begitu. Itu bukan disebut lahat. Nabi pun duduk, belum dibuat lahat, Nabi pun duduk. Kami pun duduk di sekitar Nabi, seakan-akan tenangnya kami itu di atas kepala kami ada seekor burung, seakan-akan itu. Jadi tak bergerak-geraklah kami, itu bahasa kiasan. Di tangan Rasulullah ada kayu yang biasa digunakan untuk ngorek-ngorek tanah. Rasulullah pun mengangkat kepalanya, kata Rasulullah, ista'idzu billahi min adzabil qabri. Berlindunglah kalian dengan Allah Ta'ala dari siksa kubur. 2-3 kali Rasulullah katakan itu. Kemudian kata Rasulullah, orang mukmin dalam rangka dia menghadapi akhirat dan meninggalkan dunia. Ini maksudnya matilah. Ini maksudnya mati, ya. Malaikat yang wajahnya putih pun datang, seakan-akan wajah para malaikat itu adalah matahari. Mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga. Nah, ini kan persoalan spiritual, bukan persoalan alam syahadah, tapi alam gaib. Nah, maka kita nggak bisa mereka-reka, menduga-duga, cemana kainnya, bentuknya bagaimana. Ini alam gaib. Maka sepanjang yang Rasulullah jelaskan, itulah yang kita ketahui. Membawa kain kafan surga dan membawa ramuan pengawet mayat yang dari surga, hanuto, ya. Malaikat itu duduk, ramai mereka duduk, kan? Yang saking ramainya kalau kita tengok sejauh mata memandang. Nah, itulah malaikat banyaknya. Tiba datang malaikat maut, duduk di bahagian kepala si mayit. Kata malaikat maut, ayatuhan nafsul mutmainnah, duhai jiwa yang tenang, keluarlah kau, datanglah kepada ampunan Allah dan kerelaan Allah. Ridho bahasa Arab agak susah orang kita memahami apa ridho Allah. Itu jadi lidah orang Indonesia. Ridho itu rela, itu aja. Ridho itu rela. Ciri rela puas. Maka kadang-kadang ridho itu mudah diartikan menjadi puas. Mustahil Allah puas seperti puasnya kita. Artinya Allah rela, senang sama kita. Pergilah wahai jiwa yang tenang, keluarlah kau, keluar ke itu maksudnya pergi kepada ampunan Allah dan kerelaan Allah. Jiwa yang tenang itu pun keluar. Dia mengalir seperti mengalir air minum. Kalau kita minum, mengalir, dia bukan seperti gelombang.
Itu bahasa kiasan menunjukkan ketenangan. Jadi kalau gelombang itu kan apalagi seperti yang kita alami 2004 tsunami itu kan, bukan dia seperti kita nggak minum. Jadi itu menunjukkan tenang, kan? Fayakhudunaha fala yad'aunaha bukan yad'unaha. Mereka pun membawanya, membawa jiwa itu, malaikat membawanya, tidak membiarkannya sekelip mata pun, kecuali mereka bawa, mereka letakkan di kain kafan dan di ramuan pengawet mayat itu. Ini kan spiritual. Makanya kalau sudah masalah gaib gitu, dia mesti dalil. Sebab terlampau rawan kita keliru. Sedangkan yang nampak pun kita bisa keliru, seperti kita memasukkan sebatang benda ke dalam segelas air. Zahir mata kita lihat dia bengkok, padahal lurus. Kalau cara orang dulu nggak ditinjau dengan ilmu, dia bilang kok aneh, tapi dengan ilmu jadi biasa. Fata Morgana juga begitu. Artinya karena ini rawan orang bisa keliru. Ya masalah-masalah mughayyabat, masalah-masalah gaib itu biar Rasulullah. Dan kalau kita mengalami pengalaman spiritual, sebaiknya nggak usah dicerita-ceritakan. Nah itu, nggak usah dicerita-ceritakan. Nah, usahakan pendam, kecuali terpaksa. Tapi untuk apa? Karena siapa yang bisa memastikan cerita spiritual atau pengalaman spiritual seseorang itu pasti dialami? Siapa yang menjamin kebenarannya? Kan nggak tahu. Macam kita mau hati-hati. Maka keluarlah dari dari tubuhnya tercium aroma minyak kasturi yang paling wangi yang ada di permukaan bumi. Ini wajar malaikat yang langsung menangani, kan? Jadi seperti minyak wangi kasturi, bukan nama kasturi. Kalau nama kasturi kita juga ada jual yang 10.003 itu. Bukan, ini betul-betul kasturi yang memang orinya itu berasal dari darah kijang. Satu mendapatkan kijangnya, kedua kijang tua, keluarlah dari pori-porinya itu darah bergumpal-gumpal, itu diambil. Itu kan itu dibiarkan. Nah jadi minyak. Itu diyakini. Saya kan tidak ahli minyak wangi, tidak ahli parfum, tapi diyakini itulah yang paling wangi, kan? Mereka membawanya naik, membawa an-nafsul mutmainnah, malaikat membawanya naik. Tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat kecuali malaikat itu bertanya, ini ruh, ma hadhihi ruhu thayyibah. Ruh ini wangi kali, ruh apa ini? Kalau ruh itu, kalau cara kita nyawa, terserahlah sebutnya. Kadang sebutnya roh. Saya ingin ajak kita yang muda-muda ini luaslah. Jangan yang tidak prinsip kita persoalkan. Ini wangi kali. Ruh apa ini? Kok wangi kali? Setiap melewati malaikat. Malaikat yang membawa itu bertanya, ini si Fulan bin Fulan. Disebut oleh malaikat bi ahsani asma'ihi, namanya yang terbaik. Berarti banyak nama? Tidak, maksudnya usahakan beri nama yang baik. Tidak mesti bahasa Arab, tidak mesti. Yang penting nama itu baik, karena agama kita mengajarkan setiap ucapan adalah doa. Maka kalau orang manggil nama anak kita, nama kita yang dalam kandungannya ada, dalam nama itu ada kandungan doa, kan senang, penting. Itu penting sekali. Kasih nama terbaik. Ingat ya, bukan mesti bahasa Arab. Kemudian sampailah mereka ke langit dunia. Yang manapun langit dunia ini kita tak tahu. Ahli-ahli ilmu fisika katakan yang kita lihat ini bukan langit. Yang kita lihat ini adalah batas pandangan terjauh mata kita. Karena itu mana langit kita tak tahu. Kan?
Sampai ke langit dunia, malaikat yang membawa ruh tadi minta dibukakan. Mereka menghadapinya, artinya menghadapi ruh tadi, dan mengiringinya. Malaikat yang ada di langit pertama itu mengiringinya setiap langit. Muqarrabuha ila samil lati taliha, sampailah nanti dekat ke langit berikutnya. Misalnya kita malaikat langit pertama sampai langit kedua, sampai situ malaikat langit pertama berhenti, malaikat langit kedua mendampingi langit ketiga, sampai itu malaikat langit kedua berhenti, malaikat langit ketiga mengiringi ruh tadi, an-nafsul mutmainnah itu. Sampailah langit ketujuh, Allah pun mengatakan uktubu kitabah filiyin, tuliskanlah catatan dia di Illiyin. Illiyin ni pun tak tahu kita di mana. Cuma Al-Quran sebut Illiyin. Sudah, itu tempat yang tertinggi. Setelah itu aiduhu ilal ardi, kembalikan dia ke bumi. Ini kan pengalaman spiritual lagi. Ini menjelaskan perjalanan roh. Setelah itu balikkan dia. Dari tanah dia kuciptakan, ke tanah ku kembalikan. Nanti kali lain ku keluarkan pula dari dalam tanah. Itu macam mana kita tak tahulah. Gaib kan. Maka kembalilah ruh tadi ke jasadnya. Datanglah dua malaikat yang bertanya, siapa Tuhanmu? Tuhanku Allah. Usah dihafal nih. Ya, ini kan nanti mungkin saja ada pikiran orang mau cari uang, mau cari duit, dibuatnya kursus kursus intensif menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat dengan keyakinan. Mungkin tidak. Karena kenyataan sekarang mungkin saja. Itu makanya sedangkan kita dulu nggak pernah ada terfikirkan itu ada kursus sembahyang khusyuk. Sekarang yang hebatnya kursus sembahyang khusyuk itu bukan di masjid, di hotel lagi. Pakai sertifikat, pakai bayaran. Coba. Ya, ini mungkin saja satu masa. Maka kita jelaskan dari sekarang. Ini yang menjawabnya bukan akal fikiran, tetapi iman. Maka malaikat tanya, siapa Tuhanmu? Dijawablah oleh si jenazah, itu Tuhanku Allah. Tanya lagi, apa agamamu? Agamaku Islam. Tanya lagi, apa pemikiranmu? Apa pendapatmu tentang laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Dijawab, ya Rasulullah. Tanya lagi, apa pengetahuanmu? Bukan. Wa ma ilmuka? Ya, apa pengetahuanmu terkait agama ini? Dijawab, qara'tu kitab Allah Ta'ala, ku baca Al-Quran, ku imani, ku benarkan. Tiba-tiba terdengar suara, Sodaqo abdi, hambaku jujur, bentangkan untuk dia permada nikah. Terserahlah terjemahannya, permada nikah, ambalkah, tikarkah, itu asal daripada surga. Bentangkan untuk dia, pakaikan untuk dia pakaian surga, bukakan untuk dia pintu surga. Fayatihi min rihiha wa tibiha wa yafsahu lahu fi qabrihi mada basarihi. Maka datanglah aroma surga itu, wangi surga itu, terbukalah dalam kuburnya sejauh mata memandang. Datang pula di kubur itu satu sosok, wajahnya rupawan, aromanya wangi. Dia mengatakan, abshir billadhi yasuruka, gembiralah kau. Jadi banyak malaikat yang datang. Gembiralah kau, sebab ada yang menggembirakan kau. Hari inilah yang dijanjikan kepada kau. Lantas jasad dalam kubur itu bertanya, man anta? Siapa kau? Dia jawab, akulah amal salihmu. Dia pun mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Jenazah itu berdoa kepada Allah, ya Tuhan, buatlah kiamat supaya aku bisa kembali berjumpa dengan keluarga dan pembantuku. Nanti gini, kalau ada jenazah masuk dalam kubur, ya tinggal situ kita untuk mengetahui peristiwa ini. Katanya cakep. Itu kan alam gaib. Dicoba buktikan pun tak bisa. Sudah lain alam. Itu macam mana?
Oh, mesti dibuktikan dengan sains. Sains itu dia hukum alam syahadah, bukan hukum alam gaib. Maka hukum alam syahadah mau diterapkan ke hukum alam gaib, pasti terjadi kezaliman. Tidak cocok. Ya. Seterusnya, hadis ini panjang kali. Jadi si jenazah yang baik tadi minta agar terjadi kiamat. Tetap juga yang dirindukan keluarga dan pembantu. Karena itulah yang hari-hari sama kita. Kemudian Rasulullah katakan, kalau yang meninggal ni orang kafir, dia menghadapi akhirat, menuju akhirat, meninggalkan dunia, turunlah malaikat dari langit. Yang dia alami malaikat itu wajahnya gelap gelita. Malaikat membawa tenunan yang kasar sebagai alas mereka. Itu biasalah. Macam mana terhormatnya ladenan kepada orang tahanan tetaplah berbeda dari ladenan orang yang bebas. Walau negara maju, di negara maju itu ada tahanannya mesti macam di rumah. Tapi macam mana pun pasti lebih yang tidak menjadi tahanan. Kalau sama saja itu akan ada tuntutan masyarakat. Itu maksudnya, ya. Jadi mereka pun duduklah sejauh mata memandang ramai malaikat. Datang pula malaikat maut duduk di kepala si jenazah orang kafir tadi. Ini kafir akidah ya, bukan kafir nikmat. Kata malaikat, ayatuhan nafsul khabisa, wahai jiwa yang keji, keluar kau, datangi kaulah. Ukhruji ila. Itu asal semula artinya ya keluar, tapi kenapa pakai ila? Pergilah menuju kepada murka dan marah Allah Ta'ala. Maka anggota tubuhnya pun tercerai-berai, tercabut seperti besi yang tercabut dari kulit hewan yang basah. Suf. Macam mana itu? Kulit hewan, besi tercabut gini. Ya agak sulit. Ya, kalau kulit kering enak cabutnya, Syed. Jadi ada kesan sulit. Ya. Maka urat-urat dia pun terputus. Malaikat menyiksanya. Apabila malaikat membawa menyiksanya, mereka tak membiarkannya sekejap pun dalam siksaan itu. Sehingga mereka meletakkanlah jenazah tadi di atas hamparan yang kasar itu. Keluarlah daripada ruh orang kafir tadi bebauan seperti baunya bangkai. Nauzubillah. Ya. Ini ada pengalaman seorang begitu. Lewat kuburan kok terasa bau, lewat kuburan kok terasa wangi. Itu pengalaman spiritual. Saya bersama istri dan anak, saya ziarah ke kuburan Allahyarham Tuan Hasan Maksum. Dulu lagi, masih garu kecil pun dia mungkin tak ingat lagi. Biasa saja. Belakangan saya dengar ada murid kita sebelumnya ziarah terasa wangi. Nah itu pengalaman spiritual. Ya, pengalaman spiritual. Ini pun sama, bau dia. Malaikat bawa ruh itu tidaklah malaikat membawa ruh itu melalui sekelompok malaikat lain kecuali mereka bertanya, "Ma hadhihi ruhul khabithah itu?" Nyawa siapa ni keji bau kali ini? Khabisah keji. Jawab oleh malaikat, Fulan bin Fulan. Dengan namanya yang terburuk. Buruklah nama. Sebaik-baik nama. Kalau sudah, maaf kata na'udzubillah ya, kita pun tak, bukan maksud menghina. Sebaik-baik nama. Kalau sudah jatuh dari menjadi koruptor, tetap buruk. Maaf kata secara kita muslim, malah pakai haji dia. Koruptor tapi haji koruptor, pastilah buruk. Bukan kita maksudnya mau menghinakan, faktanya begitu. Itulah maksud tadi itu. Ya, bukan berarti namanya jelek, namanya bagus. Cuma dalam kaitan dengan nama baik tadi, kasih aja nama buruk nggak apa-apa. Yang penting kelakuan baik. Ya tidak begitu. Tetaplah kita pilih nama yang baik. Tapi ingat ya, bukan mesti Arab. Situlah kadang-kadang saudara kita sebagian suku di Indonesia itu enak. Gitulah akhir anak dia nampak dia kursi
Kan senang saja. Rembulan nanti kasihnya anaknya melati wangi. Iya. Kan enak jadinya. Gitu ya. Yang penting baik-baiklah. Sampailah ke langit dunia. Malaikat minta buka supaya naik ke langit, tak dibuka. Langit dunia tadi tak dibuka. Kemudian Rasulullah membaca ayat surat Al-A'raf ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. La tufattahu lahum abwabus sama. Tak dibuka pintu langit untuk mereka, tak masuk surga. Baru bisa masuk surga apabila unta bisa masuk ke lubang jarum. Ini kan kiasan. Ya. Langkahi dulu mayat aku, baru bisa kau ambil rumahnya. Itu kan bahasa kiasan yang menunjukkan tekad sampai mati ku pertahankan rumah ini. Bukan maksudnya dia mati awak langkahi. Ini pun sama, ini kiasan. Kapan itu bisa unta melewati lubang jarum? Tahu-tahu dia kata Allah kudrat, kuasa Allah. Dibesarkan Allah lubang jarum tadi. Apa masalah? Atau dikecilkan Allah unta? Tidak sampai ke sana. Ini bahasa kiasan. Marilah kita hati-hati. Seperti kita meniti buih. Lah macam mana hati-hati niti buih? Pegang aja dia sudah pecah. Memang orang tua-tua zaman dulu nih nggak cerdas. Masa buih dititi? Bukan orang tua kita nggak cerdas, engkau yang tak paham. Macam mana buih dititi? Tembus gini aja udah pecah dia. Mengajarkan kehati-hatian. Ini mengajarkan ketidakmungkinan. Enggak semua. Wajib, mustahil, jaiz. Wajib pada Allah, mustahil pada Allah, jaiz. Selain yang dengan dia jaiz. Ini mungkin aja nih semua. Oh ya, dah. Malaslah walad ini. Diamlah. Tak tahu dia loket-loketnya. Ya, ini tiket saya. Masa nggak boleh saya naik kereta api ini? Tiketnya. Ini saya naik VVIP malahan nih. Bayarnya mahal. Saya belinya online ini. Ini dia. Tiket pesawat dipaksakannya naik kereta api. Ini bagaimana jalan ceritanya? Ayolah. Ini utama yang muda-muda ini. Pandailah pikiran kita. Ya cerita fikih, masa cerita akhlak. Tasawuf itu ya maksudnya. Masa cerita akhlak, masa nanti cerita tauhid. Tak ada yang mustahil di dunia ini. Semua mungkin saja. Asal kau yakin. Kau jualan apa? Jual telur gulung. Tak apa-apa. Tengah malam pun kau jualan. Jam 12 malam. Di tepi kuburan sana. Kalau kata Allah laris itu. Pergilah jualan sana. Pergilah. Berarti kau ragukan kuasa Allah. Saya bilang. Siapa doa yang paling pasti terkabul? Rasulullah Muhammad SAW. Beliau kalau doa pasti kabul. Oke? Yakin ini? Yakin. Waktu perang kenapa Rasul tak doa aja dah? Ya Allah kalahkan orang kafir. Kan selesai. Nyatanya Rasul siapkan pasukan. Rasulullah kasih divisi, bagi dalam divisi-divisi. Rasul buat strategi. Coba dulu. Ngapain itu? Coba itu. Tahu-tahu ada gajinya. Tengah malam pun kau jualan di hutan sana laku itu. Kalau kata Allah laku. Coba dulu. Tauhid di mulut, di hati. Cobalah. Ayolah ini yang muda-muda ini jadi adil. Jadi tiket Anda naik pesawat itu nggak ada yang salah. Kami tahu Anda orang kaya betul. Nggak ada yang salah. Tapi ini kita naik kereta api. Lakunya tiket kereta api. Gini. Ayolah. Luaslah cara kita berfaham. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau Allah mau besok hari Jumat, bisa tak kira-kira? Ya kalau Allah mau apa susah. Malam nih kalau Allah mau kita jadi orang tajir melintir, bisa? Yang tajir melintir kita atau Allah? Cerita kita nih. Kan kita. Ya macam mana jalan ceritanya? Nah, ini pun sama. Jadi tak dibukakan pintu langit untuk mereka. Mereka tak masuk dalam surga kecuali unta bisa masuk ke lubang jarum. Kapan itu? Itu baru masuk surga orang tuh.
Alhamdulillah ada juga harapan awak masuk surga. Tengoklah tu. Tengoklah tu. Cara. La ilaha illallah. Ayo. Ini apalagi depan saya ini rata-rata pendidik semua nih. Ayo, cerdaskan peserta didik kita itu. Itu Al-A'raf 7 ya. Al-A'raf ayat 40. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah catatan mereka ini di dalam sijjin. Sijjin itu kalau diartikan kan tahanan atau penjara. Usahlah kita bayangkan penjara macam sekarang. Kan? Letak situ. Dicampakkan ruhnya. Kemudian Rasulullah pun membaca surah Al-Hajj ayat 31. Siapa yang menyekutukan Allah seakan-akan dia tersungkur, jatuh. Bukan tersungkur lah ini ya. Iya, jadi trap begitu. Tapi dari langit menungki lebih enak. Kalau terjun masih agak enak sedikit ceritanya. Ya. Siapa yang menyekutukan Allah seakan-akan dia menungki dari langit. Sedang menungki disambar oleh burung atau dihembuskan angin ke tempat-tempat sahiq. Apa artinya situ? Tempat-tempat tebing-tebing. Tebing-tebing tu pernah bayangkan kalau benda kah atau apa jatuh lantas dihempas dihembuskan angin lantas terhempas dia ke tebing-tebing tu. Gue bilang lumayan. Dihempus, ditebangkan lagi oleh angin. Dihantamkan lagi oleh angin dalam keadaan menungki tadi. Coba. Enggak terbang ambing. Ambing boleh balik. Ini bayangkan siksanya loh. Sampai nungki, pukul ke tebing oleh angin, balik lagi sambil nungki, bayangkan tuh. Enggak susah kalau kita sekarang internet banyak itu yang begitu-gitu, video-video yang begitu. Kalau terbang ambing itu masih enak sana sini dihantam. Ini agama menjelaskan sejatinya begitulah jiwa orang yang menyekutukan Allah. Tinggal nanti psikolog atau psikiater menelitinya. Macam mana sesungguhnya keadaan jiwa orang yang tidak menuhankan Allah. Ada ahli itu. Ahli. Ini terlampau dalam kalau mau dikaji. Tapi Al-Quran itulah dia. Karena Al-Quran itu cocok untuk semua orang, maka tergantung pemahaman kadar kemampuan kita memahaminya. Gitu. Bayangkan, dan ini permisalan loh. Gitu. Jadi sambil menungki dia begitu, dihembus angin, terpukul ke dinding, balik lagi, hembus angin, terpukul lagi ke dinding, begitu terus. Nauzubillah. Yani dikembalikan rohnya ke tubuhnya, datanglah dua malaikat keduanya mendudukkannya dan bertanya, siapa Tuhan kau? Tak tahu aku. Itu jawabannya. An-nafsul khabithah. Bahasa Arabnya begitu, fayaqul bahasa Arabnya gitu. La adri, aku tak tahu. Malaikat tanya, apa agamamu? Aku tak tahu. Malaikat tanya lagi, ini tentang orang ini. Apa pendapatmu yang dia diutus kepada kalian? Aku tak tahu. Datanglah suara dari langit. Hambaku berdusta. Gelar untuk dia alas dari neraka. Tikar, terserahlah sebutnya. Kalau tikar, mau sebut permadani, mau disebut cara sekarang karpet, ambal, terserah. Pakaikan dia pakaian neraka, bukakan untuk dia pintu neraka, masuklah dia. Masuklah dia. Min huriha wa samumiha, panas dan racunnya. Hajablah menahankan panasnya itu ya. Apa itu? Sempitlah kuburannya. Nyatanya tengok nggak sempit-sempit juga. Tetap 1x2. Itulah berani kita katakan ini adalah peristiwa alam gaib. Ya. Hatta takhtalifa fi adha'hu, sehingga tulang belulang rusuknya saling merapat. Bukan sekedar merapat, gini dia. Ikhtilaf. Menyatu, mencengkram. Masuklah, datanglah satu sosok. Wajahnya
jelek sekali, pakaiannya buruk, bau, dan satu sosok itu berkata kepadanya, gembiralah kau dengan perbuatan burukmu. Inilah hari yang kau dijanjikan. Si jenazah tanya, man anta, kau siapa? Jenazah jawab, akulah amal buruk kau. Apa doa si mayat? Ya Tuhan, ya Allah, janganlah kiamat. Ya Allah, janganlah kiamat. Yang baik tadi, ya Allah, segeralah kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Hakim, dan seterusnya. Coba itu. Nggak percaya saya kayak gini nih. Ya kita pun macam orang belum mengalami. Namanya mughayabat. Kita nggak ngalami. Lah kita percaya karena yang ngomong orang yang bisa dipercaya, yaitu Rasulullah. Lah macam mana kau bisa percaya Rasulullah kau nggak jumpa? Lah macam mana kita percaya Bung Karno membacakan proklamasi sedangkan kita nggak jumpa? Kau bisa percaya? Itu kan masih dekat. Dekat kan persoalan jarak waktu saja. Yang jadi persoalan kan kau percaya. Macam mana? Kau bisa? Itu aja, mudah untuk menjelaskannya. Tidak usah dibayang-bayang macam mana dalam malam kubur tuh? Cuma nggak usah, nggak perlu itu. Yang penting buat aja tiket supaya senang di alam kubur. Tiketnya itu aja. Sedap kali lah kalau kita nonton di bioskop ini nanti ya. Kapan? Nanti hari ini jam sekian. Nggak usah pikirkan itu. Yang penting siapkan duit untuk bayar tiketnya, itu aja udah. Itu. Nggak usah dibayang-bayangkan pun kalau tiketnya ada. Masuk. Ini bayangkan orang masuk awak enggak juga. Orang tuh keluar diceritakannya pengalaman nonton film tadi di bioskop tadi. Awak hanya bisa aduh enaknya. Ya enggak usah. Maksud saya apa? Menjelaskan sesederhana ini. Yang memang kerja kita kerjakan. Ya, yang memang kerja kita kerjakan. Yang bukan kerja kita biarkan. Ya urusan kita siapkan duit, beli tiket. Kalau mau bawa makanan ke dalam bawa. Wah ini asyik cerita sana sini tiket nggak disiapkan. Ayolah, yuk. Jadi muslim yang genial. Jadi muslim yang genial ya. Berikutnya. Qala Asy-Syaikh Samarqandi haddatsana Abu Ja'far. Akhirnya sini siapa nih? Dari Abu Hurairah. Tak kita baca tuh sanadnya lagi, hematkan waktu. Kata Abu Hurairah, Rasulullah katakan, itu orang mukmin saat sakaratul maut datang malaikat membawa wadah berisi minyak kasturi dan beberapa ikat tumbuhan wangi. Tumbuhan wangi raihan itu kadang diartikan kemangi. Lah coba kemangi, ada yang suka? Makanya kan tumbuhan wangi aja kita tak tahu macam mana kan. Dicabut nyawanya sebagaimana dicabut rambut dari tepung. Rambut tak putus, tepung tak rusak. Itu orang mukmin tuh menunjukkan waktu mencabut nyawa itu dalam keadaan lembut, hati-hati. Lembut hati-hati pun tetap sakit juga. Ini kita kaji yang lalu. Kan? Dikatakan ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, pergilah kau jumpai Tuhan dalam keadaan engkau rela dan engkau direlakan oleh Tuhan. Ya? Pergilah kau ke dalam kasih Tuhan, kepada kerelaan Tuhan. Apabila keluarlah nyawa dia, diletakkanlah di minyak wangi tadi, di tumbuhan wangi tadi, tuwid alaihi harirah. Ditutupkanlah kepada dia, ya, ditutupkan, kemudian dikirimkanlah catatannya tadi itu ke Illiyin. Illiyin itu bahasa kita tempat tinggi. Di mana itu kita pun tak tahu. Kan? Makanya saya kadang-kadang kalau dengar ceramah cerita alam gaib tuh,
Mantap kali kawan ni. Dia ceritakan alam gaib tu macam ceritakan alam syahadah. Oh, mantap. Awak mantap serius ni, bukan mantap sarkas ni. Mantap ni awak fikir kan. Mau juga awak ngaji sama dia. Mana ni? Kok apalah, tidak abstrak. Kalau dia cerita, oh mantap. Jadi konkret alam gaib. Oh mantap kali awak fikir kan. Masya Allah. Orang kafir pula apabila dia mau mati datang malaikat. Wadah juga itu mengandung bara api. Fatanza'u ruhuhu, nyawanya pun tercabut dalam keadaan menyakitkan. Intiza'an syadidan, sakit. Dibilang sama dia, ayatuh nafsul khabisah. Nyawa jiwa yang jelek, yang busuk, yang keji. Pergi kau. Keluarlah kau dari situ. Dalam keadaan murka dimurkai. Kau murka dan kau dimurkai. Mengapa kau murka? Nampak situasi yang jelek itu. Dan kau dimurkai oleh Allah Ta'ala. Pergi kau kepada kehinaan dan siksa Allah. Apabila keluar, diletakkanlah bara api itu. Wa innaha nashishan. Bara api itu menggelegak seperti gelegak air. Kalau sekedar gelegak air biasanya itu seperti yang mau dijelaskan gelegaknya itu. Bukan airnya, bukan panasnya. Gelegak. Ya. Itu sama dengan kita kurang-kurang teliti itu. Satu malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. Mana itu? Al-Qurannya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama 1000 bulan. Ayatnya jelas. Lantas dihitung-hitung 1000 bulan tu berapa? Ngapa hitung? Itu apa habis masa? Kita mau menjelaskan kehebatan malam kurang hebat apa malam Lailatul Qadar turun Al-Quran itu dah cukup hebat. Hitung-hitung. Bayangkan kalaulah kita dapat Lailatul Qadar sedangkan umur kita paling 60-70 sudah surplus dah nih sekian puluh tahun. Habis masa. Al-Qurannya jelas khairun. Lagi pula kata 1000 itu bukan kata definitif. Orang sekarang cari jujur 1001 lah. Apa masih ada 1000 dulu ambil satu? Ini kan menunjukkan sikit. Ini kata 1000 menunjukkan banyak. Belum lagi nanti ke tahun apa ini? Bulan apa nih? Bulan Arab atau bulan Masehi? Ya pula katanya. Ini nggak ada kerja. Itu aja cerita Isra Mi'raj. Dah 1,5 jam. Saya mau neruskan lagi nih, tapi waktu kita tak cukup. Sampai sinilah dulu. Ada pulang orang tuh. Cerita apa? Cerita tahun Lailatul Qadar itulah itu katanya. Tengok betapa jauhnya langkah kita ketinggalan dalam ilmu itu. Isra Mi'raj dapat sembahyang, kaitkan dengan Lailatul Qadar karena sembahyang disuruh dalam Al-Quran. Cerita itu soal. Maka itulah ini kan mulai internet semua ini. Bukalah ngaji-ngaji langsung dari Timur Tengah sana. Langsung dia ngaji Timur Tengah. Mungkin kita rasa ada 1-2 kosakata yang kita tak mengerti, kan ada translate bisa. Baru sekejap dah habis. Perasaan awak sekejap, padahal sudah lama. Sebab apa? Yang disampaikan memang melulu ilmu. Jadi dengarannya pun sedap. Saya tak ngerti bahasa Arab. Ngerti apa? Bahasa Inggris. Ambil bahasa Inggris. Atau ambil yang bahasa Indonesia, tapi yang betul-betul menyampaikan itu ilmu. Bukan agitasi, bukan fitnah. Udah lama pun rasa kita baru sebentar. Itulah yang saya maksudkan hari-hari sama kita. Ilmu disampaikan. Ilmu disampaikan. Ya. Wa yudwa alaihil mis'. Ya. Ditutuplah catatan dia tadi. Disimpanlah di sijjin. Hadis riwayat Imam Bazzar dan Ibnu Mardawayh
juga Ibnu Abi Dunya, juga oleh Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya dan seterusnya. Kan? Dahsyat. Hadis berikut dari akhirnya sanadnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Orang mukmin kalau diletak di dalam kubur, diluaskan kuburannya 70 hasta. Lebarnya 70 hasta, panjangnya. Ukurlah itu. Bayangkan tuh, kalau satu kubur diluaskan 70 hasta panjang, 70 hasta lebar. Kira-kira macam kuburan Belawan, cukup enggak? Atau cara kita dekat kuburan mana rumah-rumah gitu, cukup enggak itu kira-kira? Awak masukkan kecil, jadi kok jadi lebar gini? Tak muat lah sampai ke sana. Alam gaib. Lagi juga enggak perlu itu definitif 70 hasta. Karena dalam kebiasaan orang Arab, kata 7 menunjukkan banyak. Sebut hasta karena cara tangan hasta itu yang paling panjang. Depa, ada lagi satu depa. Maaf saya, ada depa lagi satu. Depa paling panjang. Hasta itu biasa. Biasa hasta. Jadi ini adalah bahasa kiasan. Diluaskan Allah. Wa tunsharu alaihi rayahin. Disebarkanlah wewangian. Ditutuplah dia dengan sutra. Tutup tadi harirah itu sutra tutup. Kalau dia ada amalan Qur'annya, cukuplah itu jadi cahaya dia. Fa illam yakun, kalau tak ada amalan Quran dia, dijadikan untuk dia cahaya seperti cahaya matahari. Bukankah semua kita mengamalkan Al-Quran? Iya, tapi maksudnya di sini orang yang memang khusus dia mengamalkan kandungan Al-Quran itu. Misal kata dia hafal, ini dia hafal bersama dia ayat tadi dia amalkan, hafal dia amalkan dalam bentuk zikir kemudian isi. Bukan zikir saja. Saya punya amalan apa? Misal kata surat A, itu dia amalkannya. Dalam bentuk ucapan-ucapan, dalam bentuk zikir-zikir. Kemudian isinya pun dia amalkan. Tak ada pula dia begitu. Tak apa, Allah buat untuk dia cahaya yang cahaya itu terangnya seperti terang matahari. Kira-kira silau enggak dia ni? Silau lah. Kita juga tengok matahari itu silau. Jadi menyakitkan juga lah ni. Silau dalam kubur tu dia. Tak bawa pula kacamata hitam, apa istilah kacamata apa tu? Kan tak bawa dia, macam mana? Kalau gitu maka buat adat baru. Orang mati itu dibawakan apa pakaian yang disuka waktu hidup. Peci dia, kacamata dia. Ya, jadilah kita seperti saudara kita suku Cina. Itu pun tak semua Cina begitu sekarang. Tidak. Mughayabat. Alam gaib. Wa yakunu misluka mithla arus. Dia seperti pengantin baru. Tidur. Tak dibangunkan. Kecuali oleh istri yang dia kasihi. Macam pengantin tertidur. Yang bangunkan dia istri ini. Gitulah kira-kira. Jadi kahwin juga awak dalam kubur. Astaghfirullahaladzim. Tak tahulah ini pun para guru. Apa di sekolah sekarang ada pelajaran sastra Indonesia? Walaupun enggak sebut pelajaran khusus sastra, ada ungkapan-ungkapan itu diajarkan? Kiasan-kiasan, gaya bahasa. Gaya bahasa ada. Gaya bahasa kan bukan majaz saja, banyak. Gaya bahasa ada. Ada, alhamdulillah. Ungkapan. Kalau khas kita di sini pantun. Ada? Alhamdulillah. Karena kalau enggak dipelajari itu bukan ada hasrat kita yang tidak bisa diungkapkan secara struktur bahasa. Itu nggak bisa. Dia mesti diungkapkan dengan sastra. Kalau diungkapkan dengan bahasa biasa, jadi nggak enak gitu. Bukan hanya kaku udah benar, kaku sudah benar, kaku. Nggak sedap gitu loh. Nggak kesannya nggak lemak. Kalau sayur nggak lemak. Dia mesti pakai sastra. Sikit aja awak kasih nih. Sikit kau bilang tu apa? Tapi bilangnya begini, sikit tanda teringat. Lain tu.
rasanya lain deh. Nah, ini oleh-oleh. Inilah buah tangan saya. Dapat adalah sikit-sikit untuk kita. Apa kau pohon berbuah bukan tangan. Alah, saya awak kalau kayak gini. Sastra itu penting. Alhamdulillah masih ada. Ini pun sama. Jadi dia seperti pengantin. Fataqumu min naumiha kan lam tashba'. Ibarat kata dia dibangunkan istrinya malam pengantin, dia pun tidurlah nyenyak, dibangunkan istrinya. Ibarat kata dia bangun tu padahal dia belum puas lagi tidur. Menggambarkan kenyamanan di kubur bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kalau gitu pengantin baru itu saya bangunkan. Ternyata dengan dibangunkan mendapat nikmat yang lebih lagi dari dia sekedar tidur. Ternyata dengan dibangunkan nanti di akhirat pada kiamat dia mendapat nikmat yang lebih lagi dari itu. Ya. Sementara orang kafir kuburannya sempit. Yadhiqu alaihi qabruhu. Sempit kuburannya. Sehingga tulang belulang rusuk dia pun masuk ke kerongkongannya. Allah kirimkan dikirimkan kepada dia ular-ular yang besar. Ular itu seperti leher unta Persia. Bakhata al-bukht itu unta Persia. Nomor 1 mau cari tahu apa Persia. Nomor 2 mau cari unta. Itu maka dibawa lah Gaharu nengok unta. Itu dia. Sana ada unta. Di Siantar. Di Siantar. Nomor 1 Persia, nomor 2 unta. Kedua unta Persia, ketiga unta Persia. Macam mana pula bayang-bayangkan ularnya tuh? Lehernya pula lagi. Enggak usah. Ini menunjukkan besarnya ular. Malah boleh jadi ular di Indonesia ada yang lebih besar dari itu. Kabarnya Kalimantan. Kita tak apa pastilah orang Kalimantan yang tahu, para ahli. Saya pun tak tahu. Entah kalau kita tahu, saya tak tahu. Kan? Seperti itu. Maka ular tadi memakan daging dia sehingga tak tinggal secebis daging pun di tulangnya tadi. Dikirim pula lah, dilepaskan pula syaitan yang bisu, tuli, buta. Kan? Bersama syaitan itu ada godam besi. Godam tahu godam? Mana? Yang bulat. Itu istilahnya godam. Gada, godam itu ya, bulat. Syaitan memukulnya. Mereka tak dengar suaranya, orang dia peka. Sehingga mereka pun tak mengasihinya. Mereka tak melihatnya. Orang syaitannya buta. Kalau tak buta bisa mereka mengasihinya. Fatu'rad 'alaihin nar bukratan wa asyiyah. Ditayangkan Allah kepada dia neraka tadi pagi, petang. Usah tunggu pagi besok. Pagi-pagi nih sedang ditayangkan Allah neraka kepada orang kafir. Nanti petang tayangkan. Makanya kalau pagi kita hati-hati. Kalau petang enggak ada hubungan, ini alam gaib. Kita pun tak tahu petangnya alam gaib, paginya alam gaib itu macam mana. Ayolah, inilah kekayaan bahasa itu. Dan Indonesia kaya kali. Meskipun Raja Ali Haji sebagai orang yang diyakini peletak bahasa Nusantara, tak ada Indonesia, bahasa Nusantara, beliau mengkritik juga. Sayur mayur. Sayur kita tahu, mayur apa? Itu karya beliau saya baca. Lauk pauk. Lauk tahu, pauk apa? Begitu. Ahli bahasa pun masih mempersoalkan. Karena kita bukan ahli bahasa, ya hanya tahu sajalah. Mengkritik tak berani. Itu beliau tulis tu. Baca buku karya Raja Ali Haji. Itu tempat lahir beliau masih ada. Beliau terkenal dengan Gurindam 12. Anak-anak mesti tahu tu apa Gurindam. Ngapa 12 Pak? 11 saja kenapa? Itu kan repot. Astaghfirullahaladzim.
Bahasa penting kali. Kan? Nah, itulah dia tadi itu. Jadi, tak perlulah kita mencari macam mana pagi bagi si mayit, bagaimana siang bagi si mayit. So, dimensinya sudah berbeda. Dimensinya berbeda. Ayolah, jadilah kita muslim yang cerdas. Dimensinya berbeda. Tapi kan pantang Mualim suri-suri main-main. Iya, pantang. Itu berdasarkan hadis Rasul, setan lintang pukang mendengar suara azan. Pertanyaannya, apakah zuhur tak lintang pukang setan? Asar tak lintang pukang, hanya maghrib aja. Nah, kalau ditilik-tilik sekarang, memang pergantian cuaca dari siang ke malam itu, masa transisi itu tak baik. Itu tak baik. Tak baik itulah setan. Asal tak baik itu setan. Meskipun orang tua kita dulu memahaminya, memang ditabrak oleh setan. Pernah dengar sakit dilanggar setan. Senggol setan, terserahlah. Setan tak baik. Kalau cara sekarang coba pikir dulu. Coba cara sekarang nih, azan maghrib. Kira-kira yang banyak sembahyang dengan yang tak banyak sembahyang, banyakan mana? Tak sembahyang. Zahir. Kita obatin. Zahir kita nampak. Kita bukan mau menghakimi zahir yang tak sembahyang. Nyatanya awak tengok damai-damai aja orang tuh. Apa setan dah cuak? Apa setan pening dah? Enggak takut lagi orang kena tabrak awak kata. Awak pula tabrak orang. Coba dulu. Dan secara ilmiah itu dapat diterima transisi siang ke malam tak baik bagi tubuh kita yang lemah. Apalagi sekarang klimatologi mengalami pergeseran. Saya pribadi memang dapat itu juga lah dari guru-guru kita. Tapi akal saya, ku tengok orang ni tak sembahyang maghrib, sehat-sehat, tak ada yang sakit. Awak sih takut tutup pintu, tutup segala. Meskipun begitu, bukan kita langgar, tetap kita tutup. Tapi saya berfahamnya, ya memang tak baik. Transisi siang ke malam, tubuh kita lemah. Nah, itu aja. Kan? Baik. Jadi jangan aneh-aneh lah. Ini terlampau banyak bahasa kiasan dari Rasulullah. Berkata Syekh Abdul Samarkandi, siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, lakukan 4, jauhkan 4. Apa yang 4? Yulazimuha, yang dia wajib lakukan itu. Jaga sembahyang 5 waktu. Ingat, sembahyang 5 waktu. Kerjakan. Tak ada katakan di awal. Oh, mesti di awal. Tidak. Kita kata jaga sembahyang 5 waktu. Minta sama Tuhan agar sampai mati kita tetap kerjakan sembahyang tadi. Ya bisa awal waktu, ya awal lah. Masa tengah, masa ujung. Kata kuncinya tetap sembahyang. Kerjakan. Jangan malas. Walau sekali-sekali pasti datang malas itu. Itu pasti itu. Karena syaitan tak suka. Tapi bila bisa di awal, jangan di tengah. Bisa di tengah, jangan di ujung. Namun begitu pun yang tak bisa ditawar-tawar, tetap sembahyang. 2. Sedekah. Tetap sedekah. Tak ada pelajarannya biar sikit asal ikhlas. Nggak ada. Penjelasan berikut nggak pakai agama nih. Akal murni, akal saja. Sedekah dapat apa? Dari agama? Pahala. Oke, pahala. Kalaulah dia ikhlas, tentu sedekahnya makin banyak. Sebab makin banyak pahala. Sedangkan pahala itulah tiket masuk surga. Lantas bagaimana menjelaskannya kalau sikit itu, biar sikit asal ikhlas itu bagaimana jalan ceritanya? Cara menjelaskannya dulu. Sebab sedekah dapat pahala. Masa orang mau pahala sikit? Nah, coba dulu. Makanya itu contradictium interminum itu
kosakata yang salah. Saya pesan teh manis, Kak, segelas, tapi nggak usah pakai gula. Yang jual bingung tuh. Cacat logika. Yang jual bingung tuh. Udah lama lah Kak, udah lama lah adik kakak jualan nih. Baru kau yang pesan teh manis tak pakai gula. Bisa. Bilang kepada diri sendiri, saya berdangki. Jangan sama orang tak boleh. Ini aib kita tak boleh. Saya berdangki, sehingga saya sedekah sedikit. Dia berdangki, tapi mengatakan biar sedikit asal ikhlas. Berapa kali salah? Setidaknya 2. Setidaknya 2. 1 dia berdangki, kedua berselindung di balik agama. Setidaknya 2. Ini bisa lebih nih. Coba. Jujur sama diri saya berdangki. Masih kuat lagi cintaku sama uang nih ya Allah. Sedekah ini pun paksa kali ya. Jujur sama diri sendiri bahwa kita jahat itu akan bisa membuat kita terang sehingga hilang jahat itu. Daripada kita memandang kita sudah baik padahal belum. Itulah hebatnya jujur. Makanya di dalam hadis itu sedekah itu disukai Allah, disukai manusia. Sambungan hadis itu bisa membuat orang masuk ke dalam surga. Oke? Terusnya, yang kedua ya, yang ketiga baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an lah. Tak ada maksudnya di sini secara batin segala macam, bacalah Al-Qur'an itu. Kan? Cuma lagi nanti baca Quran itu bisa dengan melihat Al-Qur'annya, bisa tidak. Contoh macam kita, kan sering kita baca Quran tak melihat Al-Quran. Habis sembahyang baca ayat kursi, kadang bacanya kan tak kita tengok. Boleh saja. Cuma kalau memang spesial khusus kita baca Al-Quran, adabnya lihatlah Al-Quran. Kalau macam zikir tadi, walaupun Al-Quran yang kita baca, kan kita bukan spesial baca Al-Quran, tapi zikir. Tak apa-apa, itu tak disebut kurang adab. Tapi kalau memang spesial membaca Al-Quran, kurang adab. Kalau tidak dilihat. Yang ketiga, yang keempat, kasratu tasbih, banyak bertasbih. Cuma kalau rasa malu atau menjadi fitnah di mulut, dah hati saja. Sambil kita macam kita entas duduk istirahat sedang dari mengajar. Kalau sedang mengajar itulah zikir kita. Duduk entah apa, berzikir dalam hati. Saya tak pandai bahasa Arab lah zikirnya. Apa ke bahasa Indonesia? Apa zikirnya? Bilang saja, saya berdosa. Dan zikir juga tuh. Bisa kadang-kadang yang bahasa Indonesia itu lebih nancap, lebih meresap kepada kita dari bahasa Arab. Bukan kita kata bahasa Arab itu tak baik. Padahal bukan bahasa kita. Bukan bahasa kita. Walaupun rasa-rasa macam apalah awak kan dengan bahasa Arab ni. Saya kasih sesuatu sama kita. Syukran walim. Ada syukran. Kata awak pula afwan kata awak ya kan. Tapi coba makasih. Makasih sama-sama udah. Sedapan mana? Di dalam jiwa kita rasa. Gitu kan? Itu kan lain ya. Inilah yang tudiul qabara wa tuwassi'uhu. Inilah yang menerangi kubur dan meluaskannya. 4 yang harus kita jauhi. 1, dusta. Enggak ada nipu untuk baik ya. Enggak apa-apa nipu untuk baik boleh, enggak ada. Nipu kok untuk baik. Itu kan lagi-lagi macam tadi teh manis tak pakai gula tu. Ini menipu titik. Strategi lain. Maka kata Rasul al-harbu khid'ah. Perang itu adalah khid'ah. Khid'ah diartikan tipu. Sebenarnya tak cocok. Perang itu adalah strategi. Dan strategi mengandung unsur tipuan. Musuh tengok sana padahal bukan. Masa musuh nanya jumlah pasukan kalian berapa? Sekian. Kita mesti jujur, nggak boleh bohong. Habislah itu dah. Jumlah pasukan kalian berapa? Kau bisa hitung pasir depan kau nih. Kalau bisa kau hitung, sebegitu pasukan kami. Kan mob. Mak katanya. Ini. Strategi, Rasulullah strategi. Kan? Tak ada. Nipu untuk baik tak ada. Tapi strategi ada.
Cuma mungkin, ini mungkin ya, dalam situasi darurat dibolehkan nipu. Itu sudah abnormal. Darurat, mungkin saja, boleh. Walaupun prinsipnya tak boleh. Makan macam kita makan B2, prinsipnya tak boleh. Tapi situasi oke. Tak dapat jalan lagi misal kata. Tapi itu ingat ya, bukan menipu untuk baik. Namun situasinya abnormal. Oke. Yang kedua, al-khianat, berkhianat. Berkhianat nih dilihat biru padahal merah. Dilihat kuning padahal coklat. Itu berkhianat. Jangan gara-gara ini nanti kita beli semangka khianat nih kita bilang. Luar hijau masihlah hijau dalam. Mana bisa begitu? Maksudnya itu orang percayakan kita begini, tapi justru kita tidak seperti yang dipercayakan orang itu. Itu khianat. Jauhi itu. 3, namimah, mengadu orang supaya berkelahi. Itu namimah. Itu jauhkan itu. Jangan. Kalau bisa jadi pemadam kebakaran, jangan ikut membakar lalang kering. Hati-hati loh. Ya. Yang terakhir, al-baul. Jauhi buang air kecil. Jadi nggak usah buang air kecil lah. Bukan itu. Jauhilah buang air kecil yang menajisi kita. Adapun yang halus, itu kalau kita buang air kecil, masih ada percik-perciknya itu, yang kalau disorot pakai sinar matahari nampak. Itu tak masalah. Itu ma'fu anhu. Dimaafkan. Mudahnya kadang-kadang kan ada kalau ada bolong-bolong itu, bolong-bolong atap, bolong kan ada sinar matahari itu. Kita pikir udara yang kita hirup bersih, rupanya banyak debunya. Dan itu tak kelihatan kalau tanpa sinar itu. Itu juga sama kalau kita buang air kecil, kan sorot itu nampak itu. Tapi kalau tak disorot begitu tak nampak. Itu ma'fu anhu. Jauhkan buang air kecil sembarangan. Yang mengotori kita sekuasa kita lihat oleh mata normal. Bukan maksudnya sekuasa kita melihat, mercik enggaknya. Bukan itu maksudnya. Sekuasa mata normal dia dapat melihat percikan itu. Kalau tidak dapat dilihat dengan mata normal, itu dimaafkan. Jauhkan 4 itu. Dusta, khianat, mengadu orang, dan buang air kecil sembarangan. Maksudnya sembarangan itu yang menajisi kita. Jauhkan itu, lakukan yang 4 di atas tadi. Dah mudah jalan ke surga. Bukan saya kata tak perlu doa. Bukan. Tetapi doa itu sifatnya bantuan saja. Yang utama kita, ya Allah lapangkanlah surga. Tapi berdangkit juga jalan terus. Macam mana tu? Lakukan itu yang terbaik, tambahlah doa. Saya pun tak maulah tambah-tambah doa. Ini aja dah cukup. Tak ada masalah. Tapi kalau mau lengkap tambah doa. Tapi doa saja ini tak dibuat, tak jadi. Ya Allah, berilah aku ilmu ya Allah. Ngaji enggak? Kenduri rajin. Macam mana? Salah kenduri? Mana salah? Itu di dalamnya ada zikir, ada silaturahmi segala macam. Tapi masalahnya si fulanah ini kenduri rajin nih. Mengaji tidak. Doanya ingin dapat ilmu. Kan bisa aja ilmu laduni kata. Oh iyalah, kata awak dah. Tak bisa lagi. Dah diam lama apa lagi? Tapi terus kan. Macam mana? Tak bisa tu kan. Penutup. Karena tadi ada air seni. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan tentang anil bauli. Sucikan diri kan dari air kencing tu. Dari kencing tu. Karena umum siksaan orang kubur itu sebab air kencing. Tadi maksudnya karena menajisi dia, najis itu masih dapat dilihat oleh mata secara umum. Nanti dia sembahyang. Kan tak sah. Itu maksud Rasulullah. Jadi sembahyangnya tak sah. Sembahyang tak sah macam mana? Sebab teledor dia. Inilah penutup kita malam hari ini. Akan datang Rasul ceritakan Allah benci kalian lakukan 4. Itu akan datanglah. Malam ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.